Bahkan ada satu isu, ini bukan rumor, karena disaksikan oleh semua. Seorang menteri yang sangat powerful itu ya membuka kantor dagangannya di kantor itu, bertemu dengan mitra bisnis di kantor itu. Saya juga pernah mengalami dipanggil menteri itu untuk dipertemukan dengan kolega-kolega yang berurusan sama dagangannya. Ini sesuatu praktek yang menurut saya mudah-mudahan presiden ke depan itu berani memisahkan antara private domain, dagangan itu kan private domain, dengan public domain gitu. Jadi boleh saja orang punya background pengusaha, tapi betul-betul ketika jadi menteri itu full hearted, dedikasi hanya ngurus publik. Tentu saja saya agak paham sih sebenarnya pada peristiwa 2014. Bagaimana nama-nama Bapak kan tim transisi. nama-nama menteri itu masuk pada awal pemerintahan Pak Jokowi, Bang Faisal. Waktu itu kami di tim transisi itu membikin list ya, list. Tapi waktu itu listnya itu kita bikin tanda petik list ya supaya tidak menyederhanakan masalahnya. Itu banyak sekali pertimbangan. Penanggung jawabnya waktu itu tuh Andi Wijayanto. Dialah penanggung jawab tentang arsitektur kabinet pada masa itu. Di mana yang saya maksud adalah orang itu kita lihat betul dia punya kapasitas, kredibilitas, ya tingkat penerimaan publik dan segala macam gitu ya. Kemudian kita sodorkan kepada Pak Jokowi waktu itu. Dan Pak Jokowi waktu itu mungkin karena proses belajar ya, itu tampaknya membuka ruang untuk kita diskusikan gitu ya. Pada poin ini sebenarnya ini yang saya mau sampaikan, ini saya harus hati-hati ini. Adalah waktu itu orang dengan latar belakang pedagang, pedagang itu tidak terlalu jelas arsiran tidak terlalu mewarnai itu. Jadi Mas Andi waktu itu membikinnya itu dengan Mas Hasto waktu itu agak detail. Pada bagian ini sebenarnya kan waktu itu kan yang jadi menteri juga kan, ya saya salah satu menteri waktu itu ya. Tim transisi. Nah, kenapa kemudian tiba-tiba dalam perjalanan ya seperti yang Chief SS tadi sampaikan itu kok tiba-tiba menjadi seperti itu? Maksud saya adalah bahkan sampai ada 3 menteri yang di reshuffle dalam waktu 3 bulan dan segala macam. Pada bagian ini pertanyaan yang paling mendasar adalah kesalahan seperti apa gerangan yang dilakukan oleh presiden hingga kemudian dia tampak mencederai kabinetnya sendiri. Tentu Bang Faisal punya pandangan lebih jernih karena saya bagian dari proses itu. Memang di awal-awal kami itu seperti punya optimisme yang tinggi bahwa presiden kita ini berorientasi pada reform ya. Bukan karena saya bagian dari dalam, tapi terlihat beberapa decision itu ya memang kita pengen berbenah gitu. Tetapi pada reshuffle kedua saya kira, saya bagian dari reshuffle kedua, itu benar-benar pertimbangannya sangat politis. Bahkan kepada saya pun tidak diucapkan alasan yang clear ya. Beliau mengatakan ada penyesuaian segala macam. Nah, yang menarik memang betul sekali. Makin ke sini, di samping tadi warna teknokrat makin hilang, tapi juga berganti politik plus terlalu banyak suasana bisnis di dalam kabinet gitu. Kalau dilihat wajah-wajah itu banyak sekali orang-orang yang punya background pengusaha, tetapi masih berusaha gitu, masih menjalankan perusahaannya gitu. itu yang disebut sebagai paginya menandatangani policy, malamnya rapat bisnis membicarakan bagaimana memanfaatkan policy itu gitu. Tentang apa yang dia tandatangani siangnya gitu ya. Bahkan ada satu isu, ini bukan rumor karena disaksikan oleh semua. Seorang menteri yang sangat powerful itu ya membuka kantor dagangannya di kantor itu, bertemu dengan mitra bisnis di kantor itu. Saya juga pernah mengalami dipanggil menteri itu untuk dipertemukan dengan kolega-kolega yang berurusan sama dagangannya. Ini sesuatu praktek yang menurut saya mudah-mudahan presiden ke depan itu berani memisahkan antara private domain, dagangan itu kan private domain, dengan public domain gitu. Jadi boleh saja orang punya background pengusaha, tapi betul-betul ketika jadi menteri itu full hearted, dedikasi hanya ngurus publik. Tinggalkan dulu sementara dagangannya, nanti 5 tahun lagi kembali kepada
Ini yang mungkin nanti Bang Faisal sangat jernih melihat ini, karena menurut saya menjadi menteri itu satu kehormatan, karena tadi saya sebut hanya 34 orang yang dipilih dan dari 270 juta penduduk kita gitu. Nah, kalau kesempatan itu sudah digunakan untuk memberikan yang terbaik sepenuh-penuhnya, menurut saya sih sayang aja. Buat apa kita membuat pemilu dengan biaya puluhan triliun, ratusan triliun bahkan kalau menghitung bansos segala macam. Tapi hasilnya bukan manusia terbaik yang bisa meluruskan kembali jalannya negara ini. Bang Faisal, tadi kami sudah buka dengan cerita seperti itu. Saya sebagai orang yang sedikit terlibat pada pembuatannya, strukturnya, kemudian menterinya adalah beliau, dan kemudian terpotong di tengah jalan. Bahkan terpotongnya pun saya terlibat. Karena kenapa? Waktu itu saya anggota MKD pada kasus saya Papa minta saham itu kan. Iya, kami ketemu lagi di sana. Jadi kenapa sampai saya selalu merasa beliau harus bertanggung jawab pada hidup saya? Bang Faisal, apa catatan Abang menyangkut pada bagian awal diskusi kita ini, bahwa bagaimana agar kemudian kabinet yang akan datang itu adalah kabinet yang bisa berbicara tentang nilai, bisa berbicara tentang keadilan, dan tidak berbicara bahkan barangkali menggunakan kantor negara itu untuk bisnisnya. Itu gambaran besarnya seperti itu, Bang. Ya, kriteria. Jadi ini kan hampir setiap 5 tahun juga saya diminta bicara soal ini gitu. Kriteria. Jadi presiden itu ada kesepakatan dengan partai kan. Ya. Ada kesepakatan dengan partai dapat jatah berapa. Tapi yang menentukan kriteria yang terbaik buat bangsa ini tetap presiden. Oke. Jadi misalnya nih partai koalisi keluarkan masukkan nama, masuk nggak di kriteria, kalau nggak kembalikan, pilih yang lain gitu. Itu tidak terjadi. Oke. Jadi cek kosong yang disampaikan oleh partai itu. Kemudian yang kedua, integritas itu kan dipertaruhkan oleh Jokowi pada yang pertama itu semua senarai menteri itu, calon menteri itu diseleksi di KPK. Nah itu kan dia tidak mau ambil risiko kan, dan itu netral. Dan Pak Jokowi dengan kriteria dan masukkan ke KPK itu, dia nolaknya juga jadi lebih mudah kan, bukan didasarkan pada suka atau tidak suka. Yeah. Nah, namun yang satu saya rasa ada trade off. Semakin banyak menteri, semakin lambat jalan pemerintahan itu. Kan Indonesia besar, Cina kurang besar daya dari kita, tapi menterinya cuma 17, kita 34. Jadi arsitektur kabinet kita itu kompromi, merangkul semua kekuatan, menjadi gemuk. Dan jalannya menjadi lambat kan, konsekuensinya itu. Saya waktu itu sarankan juga tidak perlu ada Menko. Tidak perlu ada Menko. Tidak perlu ada Menko. Menko itu diperlukan untuk tujuan tertentu. Jadi misalnya Menteri Utama di Singapura untuk regenerasi. Karena gue cotong bentar lagi udah Bijili, bentar lagi nggak bisa. Nah, kemungkinan besar yang jadi pengganti Bijili adalah yang senior minister nomor 1, kan ada senior minister juga ada 1-2 gitu. Yang sekarang Ministry of Finance ya. Itu yang untuk regenerasi. Ini kan bukan kan. Menteri itu bukan regenerasi untuk Perdana Menteri, orang kita presidensil. Jadi gugur, jangan ikut Singapura gitu. Kemudian di China juga nggak ada Menko. Besar, kurang kompleks apa ngurusin berapa miliar penduduk gitu kan. Di India juga enggak. Jadi kabinet itu cenderung ramping. Karena yang diperkuat adalah institusinya. Jadi bukan improvisasi dari menterinya. Karena visinya kan dari presiden, Bang. Visi dari presiden. Bahkan Pak Jokowi dulu mengelar menteri nggak punya visi kan.
nggak boleh punya visi gitu. Nah jadi gampang coordinatingnya, misalnya seminggu sekali meeting menteri urusan ekonomi, minggu keduanya urusan Polkam, minggu ketiganya misalnya sosial, terus gitu. Presiden sendiri yang nak mimpin. Buat apa lagi ada Menko? Dalam konteks ini, Bang Faisal, kira-kira dengan melihat problem kita, Abang kan begitu kritis melihat semua problem yang ada. Kita sebenarnya itu butuh berapa menteri sih dalam arsitektur yang kita bayangkan objektif dan terbaik untuk kita hari ini? Iya, ini kira-kira aja ya Bang ya. 25 lah maksimal. 25 ya. 25 tanpa Menko ya. Jadi ratas itu langsung dipimpin oleh presiden. Karena sumber masalah utama di kabinet Jokowi ini para Menko-nya justru. Namanya Menko itu mengkoordinir, bukan mengambil alih tugas kementerian. Oke. Ini mengambil alih Erlangga Hartarto gitu, terutama Luhut Panjaitan ya, itu luar biasa mengambil alih tugas kementerian. Jadi kalau dilihat tuh tugas-tugas kantor Menko-nya Pak Luhut harusnya dikerjakan cukup oleh Menteri KKP. Itu. Nah kemudian sampai penentuan lawyer di WTO juga kantor Menko. Jadi dia eksekusi karena kepentingan gitu. Pentingan diambil alih tugas-tugas. Menko itu kan tugasnya apa Bang? Kalau ada 4 menteri atau 5 menteri, misalnya seperti kereta cepat gitu kan, kemarin kereta cepat Jonan, Marini berubah berbeda, Menko-nya yang mengkoordinir. Menko mengkoordinir untuk lintas sektoral dan lintas daerah. Oh ini melebihi 2 provinsi, Menko yang urus. Tapi gitu. Kenapa Pak Jokowi pada kasus ini kan kita lihat itu ya, itu terbaca dengan sangat detail di ruang publik. Kenapa Pak Jokowi membiarkannya? Pak Jokowi tidak yang di periode kedua dia tidak menggunakan instrumen filter KPK lagi. Dan sejak pertama sampai yang kedua dia menerima begitu saja apa yang disodorkan oleh partai tanpa ada kriteria, karena dia tidak punya kriteria. Nah waktu itu kita dorong kan pakai kriteria Pak Jokowi. Jadi misalnya calon menterinya di satu posisi ada 5 misalnya kan, karena semua kan ini masuk kan ke mesin itu, difilter sendiri oleh mesin menggunakan kriteria itu. Nah jadi itu yang missing itu, sehingga setiap menteri memasukkan orang yang memang paling piawai untuk mencari rente karena disetor kan. Ya lihat. Oke. Ada satu cerita sedikit. Hari pertama sidang kabinet paripurna, tanggal 28 Oktober 2014. Setelah membuka, direktif pertama adalah kata-katanya begini kurang lebih. Saudara yang menjadi pengurus partai politik harap mengundurkan diri. Terus ada seorang menteri angkat tangan. Kira-kira mau bilang, saya ini tinggi Pak jabatannya, apakah mundur? Jadi bagaimana Pak Presiden kalau posisinya adalah wakil ketua umum gitu. Beliau tidak menjawab, tapi hanya mengulang. Yang hari ini menjadi pengurus partai politik harus mengundurkan diri gitu. Jadi itu signal awal yang, oh ini serius, ini mau kerja beneran gitu kan. Tapi itu kan ketika tadi saya sebut reshuffle kedua, tadi sudah tidak ada kriteria. Apalagi terakhir-terakhir itu benar-benar proses akomodasi lebih dominan daripada memikirkan efektivitas maupun tadi kapasitas dari orang-orang itu. Jadi memang ada tikungan-tikungan tajam yang kembali, maka saya katakan kalau mau memberesin negara ini memang tergantung pada leadershipnya gitu. Nanti ini semua yang dikatakan Bang Faisal tadi juga tergantung pada leadershipnya siapa yang akan memimpin itu. Kalau leadershipnya punya wawasan atau punya
pemahaman tentang konsekuensi dari ditunjuknya orang-orang itu, saya kira dia akan memilih yang terbaik. Dan saya pernah sampaikan di forum ini, masa kita nggak punya 50 orang terbaik gitu. Katakanlah 25 tadi dijadikan patokan, dikalikan 2 deh, satu posisi. Kalau 50 orang posisi menteri terbaik, itu dia akan mencari dirjen terbaik gitu. 10 orang kan gitu kan. 10 orang kali 50, 500 tuh eselon 1. Kalau dirjennya baik-baik, katakanlah tidak 100%, 70% deh, maka dia akan memilih direktur terbaik. Itu akan cascading down dan mewarnai. Nah itu yang menurut saya memang benar sekali. Ini adalah titik kulminasi dari satu proses di mana kekuasaan diselenggarakan ketika presiden terpilih nanti membentuk kabinet gitu.